Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ma ba'd. Sahabat yang dimuliakan Allah, kita 2 minggu lalu, pekan lalu saya sakit ya. Tapi diisi Ustadz Zul Asri ya. Sebelumnya kita membahas tentang hikam yang kedua, tajrid dan asbab. Kesimpulannya sederhana, tajrid itu artinya meninggalkan selain Allah. Nah, maka dibagi dua, fil zahir wa fil batin, zahir dan batin. Orang-orang yang telah mapan secara ekonomi, maka dia boleh tajrid, meninggalkan pekerjaan zahir. Tapi kalau nggak kerja, lalu terjebak di hal-hal yang lebih parah lagi, cuma karena fatwa seorang ustadz bahwa kerja di bank itu haram misalnya, baik bank syariah apalagi bank konven. Akhirnya kawan kita keluar. Jadi apa kemarin? Jadi sopir Gojek online. Dapat fatwa lagi dari ustadznya bahwa GoPay ya haram. Akhirnya keluar lagi, nggak kerja, nggak ngapa-ngapain. Ketika sakit dibantu oleh saudaranya bawa duitnya dari bank. Saudaranya kerjanya di bank, asuransi, dan datangnya pakai Gojek dan Grab. Tapi duitnya kok diterima? Apa yang salah ini? Berarti ada yang salah dalam memahami kasab yang halal, usaha yang halal. Maka teman-teman semua, inilah akibat ngaji akidah, fikih, dan ngaji kolbunya nggak sejalan. Maka kajian kita harus sejalan. Kajian fikihnya harus nyambung sama kolbunya. Kajian kolbunya harus nyambung sama akidahnya. Kalau enggak nanti jadi aneh. Hijrahnya gagal. Mau hijrah kok malah jadi dolalah. Hijrah tapi kok jadi sesat. Mau tawakal kok jadi kasal. Mau tawakal kok jadi kasal. Apa arti kasal? Males. Menyebut malas itu tawakal, itu syaitan itu. Hanya syaitan yang begitu. Hanya iblis yang menyebut bahwa kecerdasan itu dengan membangkang. Nah, kita nggak mau terjebak di situ. Maka teman-teman hati-hati. Ini zaman yang Nabi sebut Allah tidak cabut ilmu mendadak, yaqbidul ilma intiza'an, hadis Bukhari dan Muslim, tapi dicabut dengan meninggalnya ulama. Maka setiap meninggal ulama, langit bumi menangis. Makhluk di langit, makhluk di bumi yang paham juga menangis. Maka saat itu apa kata Nabi? Fattakhadhan nas ru'usan atau ru'asa juhala. Maka orang setelah itu mengambil guru-guru pemimpin keagamaan yang jahil. Lalu apa? Mereka minta fatwa, maka si ulama ini berfatwa. Fadallu wa adallu, lalu dia sesat dan menyesatkan orang. Dan udah banyak yang cerai karena fatwa itu. Suaminya kerja di bank, Islamic Bank atau konven, istrinya tidak. Istrinya ngaji di TV atau di kantornya ada pengajian begitu. Udah cerai sekarang. Kawan kita bukan hanya di Indonesia, di luar Indonesia juga begitu. Di Arab juga begitu, sama. Maka kami tidak ingin ini terjadi, maka kita garap benar-benar kajian Cordova ini. Ada nama barunya apa nih? PBM, Pusat, bukan partai kan? Pusat Belajar Mengaji, alhamdulillah. Ya ngaji lagi, partai mengaji. Menggaji, itu cocoknya kalau partai. Tajrid itu kalau level kita masih grow up nih, lagi berkembang ekonominya, adalah tajrid batin. Kolbu itu makomnya diambil dari nama Allah, Allahus Samad. Allah tempat kolbu ini bergantung, berharap. Jadi jangan gantungkan ke manajer, jangan ke GM,
Jangan ke direktur, mampus antum nanti. Ya, kecewa nanti. Karena GM ganti terus, manajer apalagi di dompet duafa, pergantiannya secepat kilat. Ya, cepat sekali. Stres antum nanti. Ya. Kalbu digantungkan kemana? Gantungkan kepada Allahus Samad. Maka kata Allah di ayat pertama, huwa duluan. Huwa itu menyadarkan selain Allah. Sedangkan di ayat kedua, Allah depan. Allahus Samad, Allah dikedepankan dulu. Maka zikirnya orang-orang yang ingin kalbunya biar tidak nyantol ke makhluk adalah Allahus Samad. Allahus Samad. Coba zikir itu pagi, sore, 100, saya jamin 40 hari kalbunya bening, bersih dari nama selain Allah. Nggak gantung lagi ke GM, nggak gantung lagi ke bank. Ya. Walaupun antum minjem ke bank ya. Nanti hukum bank tanya ke Buya Asfi, Zul Asfi atau Prof Amin ya. Mereka lebih pakar dari saya pastinya. Nanti kalau saya yang bahas itu diketawain sama mereka nanti ya. Razi bahas fikih gitu. Baik. Maka tajrid kita meninggalkan aktivitas kalbu yang bergantung sama makhluk, lalu dia bergantung kepada Khalik. Curhatlah kepada Khalik, jangan curhat ke makhluk. Curhat ke makhluk, suatu saat dia buka nggak rahasia kita. Tapi kalau Khalik, dia hanya buka ke wali-walinya. Seperti kisah orang yang dia masuk pengadilan, didenda, dia tidak bisa bayar, lalu dia minta izinkan saya pulang malam ini. Lalu malam itu dia bersolawat mengadu kepada Allah, minta syafaat Rasulullah. Maka curhatnya itu Allah bagikan ke wali-walinya. Di malam itu seorang raja mimpi, seorang hakim mimpi, orang yang melaporkan dia mimpi, dia juga mimpi, lalu ada satu ahli salawat yang gak mimpi. Allah kirim semuanya itu, maka curhatlah kepada Allah, Allah akan bantu. Ya, pasti kalbunya nyambung kepada Allah Ta'ala. Maka teman-teman semua, kalau belum pasti hukum sesuatu, maka jangan terlalu cepat-cepat mengharamkannya. Ya, ini zaman hitam putih, orang maunya cepat-cepat. Ya, kayak apa tuh cepat-cepat tuh apa? Ya, kirim cepat itu ada ya. Enggak, kita enggak mau begitu. Ada hukum yang enggak boleh hitam putih, ada hukum yang pelangi. Enggak boleh hitam putih. Ada hukum yang hitam putih, ada yang hitam aja, ada yang putih aja. Nah, hukum-hukum ini disebut qat'i dan dhanni. Nah, inilah wilayah ahli fikih dan alhamdulillah lembaga kita punya ahlinya, ya. Tim konsultan sampai kemudian tim dakwah sampai kepada pengawas syariahnya, pembina syariahnya. Baik, kita masuk ke bagian yang berikut, hikmah yang ketiga ya, atau keempat di sebagian kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita kirim dulu Al-Fatihah kepada Rasulullah dan guru-guru kita, khususnya Imam Athaillah Sekandari. Semoga Allah memberkahi dan membuka hati kalbu kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah ya kana wa siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada yang nanya nih kayaknya, Fatihah nyampe nggak Ustaz? Nyampe nggak? Belum nyampe, mati dulu ntar kita kirim. Bukan gitu ya. Nanti kalau penasaran, nah ini udah di mana-mana kita kasih rekomendasi, cari kitab namanya Ar-Ruh, karya Syekhul Islam Ibnu Qayyim, murid Ibnu Taimiyah, Imam Salafi. Ingat, Imam Salafi. Dia nulis kitab Ar-Ruh, ada satu bab bahwa mayat orang meninggal mati dapat manfaat dari amal orang hidup. Dan dalilnya di situ ada 29 yang disebut dan dia bilang masih banyak lagi. Jadi kalau kirim Fatihah, kirim tasbih, nyampe. Pasti nyampe. Bunga aja nyampe kok. Kirim bunga nyampe nggak? Nyampe ke rumah. Seneng nggak orang di rumah? Seneng. Apalagi kirim Fatihah. Mereka nggak butuh kirim bunga. Mereka butuh kirim doa. Salah satu doa itu dengan baca surah-surah Al-Quran atau tasbih. Jangankan doa kita, tasbih, zikir Quran kita. Nabi SAW ketika jalan, naik kendaraan dengan Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, tiba-tiba Nabi mengatakan, Ibn Abbas, ini unta berhenti karena di depan ada dua kuburan yang
disiksa oleh Allah. Lalu apa yang dilakukan Nabi? Nabi ambil pelepah kurma lalu ditancapkan dibagi dua. Apa kata beliau? La'allallah ayyukhaffifa 'alaiha ma lam yaibasa. Semoga Allah meringankan keduanya selama itu pelepah masih basah, belum kering. Imam Suyuti ahli hadis mengatakan, kenapa? Karena di setiap makhluk, setiap tumbuhan itu ada malaikat yang bertasbih. Dengan tasbih itulah yurzaqu kullu syai', seperti kata Nabi dalam hadis Imam Hakim, hadis yang sahih. Dengan tasbih subhanallah bihamdi azim, semua makhluk dapat rezeki. Cuma mereka dengan bahasa mereka, bukan dengan bahasa kita. Antum yang tadi pagi nggak zikir subhanallah bihamdi azim, rezekinya hari ini nggak berkah walaupun punya. Ingin berkah rezekinya, zikir pagi sore subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Karena berkah zikirnya, malaikat yang ada di pelepah, yang di bawah, di dalam kubur Allah ringankan. Apalagi bacaan kita, ya. Maka Imam Ahmad saat wafat itu khataman 7 hari 7 malam, orang nggak bisa mendekat ke kubur. Tapi kok sekarang orang bawa nama ulama salaf, terus katakan tidak boleh baca di kuburan. Itu tidak ada hadisnya. Kalaupun ada hadisnya dhaif, itu sudah didoifkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram. Ya, larangan itu hadis dhaif. Sengaja Imam Ibnu Hajar menyebutkan itu. Baik. Jadi kalau kirim Fatihah nyampe pasti. Saya kalau udah nggak paham kitab, karena nggak ada barisnya, nggak ada terjemahannya, saya bacanya Fatihah, kirim kepada pengarangnya. Nggak lama itu paham. Apa kaitannya? Nah, ini yang disebut al-barakah, keberkahan, ya. Dan itu bukan antara NU dan Muhammadiyah Salafi, bukan. Saya mau tanya, Ibnu Qayyim NU apa Muhammadiyah? Apa Salafi? Salafi. Beda sama Salafi sekarang? Oh iya beda, kok bisa beda? Saya nggak tahu, tanya aja sama ustadznya ya. Imam Ibnu Qayyim nggak NU, nggak Muhammadiyah, Salafi, tapi mengatakan kalau kirim Fatihah nyampe. Antum ikut yang mana? Imam Salafi atau Ustadz Salafi? Ya, biar nanti kalau diundang yasinan tuh nggak usah nanya-nanya lagi. Ya, ini ila adurti mulu, ini nyampe apa enggak gitu? Ini nyampe lah, ya. Yang nggak nyampe itu kalau nggak yakin nggak nyampe. Nah, jadi apa keraguannya kejawab ya? Ya bagi yang ragu, nanti kalau ada orang ajak Al-Fatihah, udah baca aja. Insya Allah berkah. Satu hurufnya ada keberkahan di situ. Kalau nggak nyampe ke mereka, nyampe ke kita. Taib, kata beliau, sawabiqul himami. Ibnu Athaillah mengatakan, sawabiqul himami la tahriku aswar al-aqdar. Sebelumnya kita membahas orang yang sudah mapan, lalu dia masih mengambil asbab, masih kerja, padahal rezekinya udah mapan. Akhirnya dia lelah, nggak tahajud, nggak zikir pagi sore, nggak khatam Quran. Orang ini namanya punya himmah, tapi himmahnya jatuh. Apa arti himmah? Himmah itu semangat rohani, spirit yang kuat. Spirit dalam Islam atau himmah itu dibagi dua. Himmah yang aliyah, himmah yang tinggi, yang luhur, ada himmah yang rendah. Himmah yang tinggi kalau visinya akhirat, visinya Allah. Makanya setiap orang sholat visinya harus tinggi, karena dia membaca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa umati lillahi rabbil alamin. Saya potong, wa mahyaya, mati hidupku karena Allah. Antum lagi hidup atau lagi mati? Maka jadikan, ya Allah satu nafasku untukmu, ya Allah dudukku untukmu, ya Allah gerakku di tempat kerjaku untukmu ya Allah, lillah, milik Allah, karena Allah. Orang kalau udah begini nggak akan patah hati dikata-katain sama atasannya, dikritik sama temannya, nggak patah hati. Justru dia menganggap ini Allah lagi negur lewat mereka. Sebagaimana dia nggak berbesar hati ketika dipuji orang. Kenapa? Sebenarnya yang memuji itu Allah memuji dirinya sendiri, bukan kita memuji diri sendiri atau dipuji orang. Sawabiqul himam. Nah, himmah-himmah yang telah berlalu, yang kuat. Apa arti himmah tadi? Spirit atau semangat. Ada terbagi dua, yang berkaitan dengan akhirat atau berkaitan dengan dunia. La takhriku, tidak pernah merobek aswarul aqdar, lembaran-lembaran takdir. Tapi aswar bukan lembaran artinya. Sur, jamak dari sur. Ada salah satu hizib namanya Wirid Sakran. Al-Habib Sakran namanya. Beliau mewariskan salah satu doa penjagaan untuk para mujahid. Namanya Wirid Sakran.
Wirid sakran itu salah satu wiridnya sur atau suran, itu artinya ya Allah bentengi kami, bentengi kami, bentengi kami. Kiri 7 tuh, ini 7 arah. 7 arah karena ada 6 arah ditambah ke diri kita sendiri. Nah, jamaknya adalah aswar. Ini salah satu jamaknya menurut beberapa ahli bahasa. Maka himmah atau firasat yang kuat, spirit yang kuat tidak pernah merobek atau meruntuhkan benteng-benteng takdir. Contohnya gini, saya ketika melihat ada teman saya berbakat, saya bilang, oh ini kayaknya bisa jadi direktur nih, pasti jadi direktur nih. 5 tahun lagi, benar dia jadi direktur. Ketika itu jadi direktur karena kata-kata saya atau karena takdir Allah. Oke, berarti kita kagum ke Allah atau kagum ke diri sendiri yang ngomong dulu? Tetap kagum kepada Allah. Ini pasti rusak nanti, ini pasti hancur, ini pasti kena, ini nggak beres. Ternyata setelah dijalani programnya nggak beres. Orang ini nggak boleh sombong mengatakan, apa aku bilang? Nggak jadi kan, nggak beres kan? Kalau udah jadi, begitu, dia tidak akan, kalau dia hamba Allah, dia kekasih Allah, dia nggak akan mengatakan, benarkan kataku? Nggak. Dia cuma ingin mengatakan, itu adalah ilham dari Allah. Kita ini dapat ilmu ada beberapa cara. Pertama lewat his. His itu indera. Saya lihat, saya baca, saya tahu. Saya dengar, saya tahu. Saya sentuh, saya tahu. Kalau ada orang samping penggak, lampu mati, kita pegang, oh berarti ada gitu. Saya nggak tahu sesuatu, saya baca beritanya. Maka ini disebut pintu ilmu bernama his. Disebut dalam bahasa filsafat dengan epistemologi. Ini bahasa Arabnya ada. Kalau antum nggak senang dengan bahasa filsafat, pakai bahasa Arabnya aja. Madarikul ulum, sama aja. Ya, mau Arab-Arab kan? Ya boleh juga. Ya. Sebenarnya sama aja sih barangnya. Lalu ada yang kedua, akal. Saya mikir, maka saya paham. Contohnya 1 tambah 1 tambah 1, kelihatan nggak barangnya? 1 itu coba 1 11 2, ambigu nggak nih? Dalam angka Romawi 11 itu berapa? X dengan I gitu. Kalau dalam bahasa Arab I-nya 2 garis 2. Bukan itu yang disebut 11 atau 2. 11 itu person, jumlahnya, kuantitasnya berapa. Maka angka itu adalah suatu fenomena dalam diri antara alam nyata dengan alam khayal. Maka khayal itu nyata. Dalam ilmu akidah, khayal itu dibenarkan, khususnya bab mimpi. Dan apalagi dalam ilmu falsafah, dalam ilmu tasawuf itu dibenarkan. Maka ada satu bab oleh Imam Al-Jili tulis dalam kitab Al-Insan Al-Kamil, babul khayal. Jadi khayal itu benar-benar nyata. Ternyata ada dalilnya di Quran, ada dalilnya di Sunnah. Di Sunnah yang paling jelas hadis Bukhari, riwayat Imam Muslim, dari Imam Bukhari dari Nabi, hadis qudsi. Ana inda zonni abdi. Aku berdasarkan zon hambaku. Zon itu muncul dari khayal. Khayal ini beda dengan imajinasi rendahan. Khayal itu adalah imajinasi rohani terhadap sesuatu. Bagi Plato itu nyata. Ya, tapi saya nggak pengikut Plato, saya pengikut Nabi Muhammad SAW. Ya. Kita harus membedakan itu. Ketika apa yang saya katakan, yang saya himmahkan, yang saya udah ramalkan terjadi, dia terjadi bukan karena saya, tapi dia terjadi karena kehendak Allah Ta'ala. Nah, itu. Maka teman-teman semua, jika himmah kita terjadi, jangan kemudian menguji diri sendiri. Pujilah Allah Ta'ala. Imam Zarruq mengatakan, jika seseorang telah asik menyebut nama Allah, asik zikir, maka sebelum dia berkehendak sesuatu, sebelum dia berhimmah, Allah telah tunaikan. Contohnya apa? Ini contoh agak bodoh dikit ya. Jadi waktu kami itikaf dulu, ya, kawan saya itu lagi pengen
jeruk. Waktu itu jeruk lagi langka. Dia pengen jeruk. Tapi rajin zikir nih, itikafnya zikir, nggak kayak antum itikaf. Antum itikafnya pindah tempat tidur. Handphonenya aktif terus soalnya. Ya. Orang itikaf kok main handphone? Kapan bersama Allahnya? Ya. Akhirnya dia zikir, lagi asik zikir. Kebetulan teman di sampingnya baru kedatangan keluarga bawa 2 kilo jeruk. Dia nggak tahu. Nah, temannya ini usil, dibuka tempat itikafnya. Wah, ini orang lagi zikir nih, kita kerjain yuk. Ditaruh di tangannya lagi zikir itu jeruk. Tadinya nyebut Allah jeruk gitu ya. Tadinya zikir, sekarang nyebut jeruk. Berarti di kolbunya lagi ada ya Allah, minta jeruk ya Allah itu. Jadi dia minta ke Allah, tapi yang diminta, nah ini disebut himmah daniyah. Himmahnya rendah, kok yang diminta jeruk? Coba waktu itu dia minta sedan gitu kan. Minta apa sekarang? Fortuner ya. Helikopter, waduh. Ini terlalu rendah. Tapi kalaupun dia minta sedan, minta rumah, minta istri yang cantik, itu pun masih rendah. Yang harus dia minta apa? Maka doa-doa Nabi itu hampir nggak ada doa Nabi itu minta kaya, itu nggak ada. Hampir semua doa Nabi isinya adalah curhat. Dan doa Nabi itu ujungnya adalah apa yang Allah mau. Jadi Nabi itu hanya berdoa apa yang Allah perintahkan, itu yang Nabi minta. Allah perintahkan apa, maka Nabi minta untuk bisa ke sana. Kalau kita kan enggak. Yang kita minta barangnya. Contohnya ini. Nabi ngomong ke sahabat tercinta Abu Darda. Wahai Abu Darda atau Muaz ya. Inni uhibbuk. Sesungguhnya aku mencintaimu. Maka bacalah setiap selesai sholat. Hafalkan hadisnya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini dunia akhirat loh. Ini antum doa ini aja, nggak usah pakai yang lain. Itu udah cukup dunia akhirat. Coba lihat. Allahumma a'inni, ya Allah bantu aku. Artinya saya nggak sanggup sholat, nggak sanggup zikir kalau Allah nggak kasih bantuan. Maka jangan pernah melaknat, mengejek orang-orang yang sekarang masih sibuk di luar. Dia belum dapat bantuan. Antum udah dapat bantuan. Gitu. Lalu yang kita katakan apa? Ya Allah, alhamdulillah saya dapat. Apa perlu saya sebar, share bantuan ini kepada mereka? Itu yang kita sebut dakwah. Maka dakwah itu sebenarnya membantu orang menyebut nama Allah, bukan memaksa orang. Bedain loh. Ini beda dakwah dengan jihad. Jihad itu emang wilayah paksa. Kalau dakwah tidak. Wilayah itu wilayah paling merdeka di dalam beragama. Ini ya Allah bantu aku menyebut namamu. Nah, siapa yang hari ini telah zikir pagi, sore, tahajud, baca Quran, 1 juz, semua itu dia lakukan, dan dia sambil kerja berzikir, mau berangkat berzikir, maka orang-orang ini telah dapat bantuan Allah. Orang yang dapat bantuan Allah pasti dia kekasih Allah. Pasti dia kekasih Allah. Kekasih Allah kita sebut wali. Nah, maka wali ini ada level terkecilnya. Siapa tahu di antara antum ini sudah ada yang jadi wali Allah. Jadi nggak mesti ke kuburan dulu. Betul, kuburan wali jelas, tapi wali yang hidup banyak. Setiap masa itu wali ada. Kalau nggak ada wali, kiamat terjadi. Jadi jangan pernah menangisi, meratapi ada wali meninggal. Nangis boleh, tapi berdoa, ya Allah gantikan setelahnya orang yang juga sama dengan beliau atau lebih baik. Itu doa saya ketika Mbah Maimun wafat. Bahkan doa saya sebelum guru saya meninggal. Allah yarham Syekhuna Ali Mustafa Yaqub wafat. Itu doa kita, ya Allah jangan ambil beliau sampai ada di murid-muridnya yang mewakili dan mewarisi ilmu beliau. Dan alhamdulillah Allah ambil nyawanya, murid-muridnya telah nyebar, murid-muridnya ahli hadis. Jadi ahli hadis nggak berkurang, malah nambah. Tapi musuh ahli hadis juga tambah banyak. Tambah banyak juga. Maka kita tantangannya berat ini. Ahli hadis tambah banyak, Pak. Siapa yang suka ahli hadis? Orang kotor hatinya, tapi megang kitab hadis yang suci. Maka kata-katanya kotor, kata-katanya memecah belah umat. Memecah belah umat. Bau aja, mohon maaf, itu bikin orang kabur loh. Apalagi kalimat-kalimat yang isinya kotor. Itu bikin umat hancur. Itu lebih bau daripada tai. Itu lebih berbahaya. Oleh karena itu, yang disebut oleh Rasulullah fattan, pemecah belah umat, itu walaupun hanya dengan kata-kata atau perbuatan yang baik, tapi bikin orang tidak mau bergabung dengan jamaah.
umat Islam, maka dia disufatan, ya, pembawa fitnah. Nah, teman-teman semua, himmah yang tinggi itu himmah kepada Allah. Itu paling tinggi. Allah itu yang punya surga, Allah itu yang punya neraka. Maka pertanyaannya, minta surga atau minta yang punya surga? Minta ridho yang punya surga aja. Nanti pasti dapat ridhonya Allah bernama surga gitu. Tapi orang awam dia mintanya surga. Makanya kata Imam Abdul Hasan Syadzili, orang awam kaya itu paling banyak amal, tapi amalnya semua bukan untuk Allah, amalnya semua untuk proyeknya, biar dia sehat, biar nanti ditolak bala darinya, biar nanti rezekinya tambah lapang. Semuanya itu amalan orang awam yang jahil. Tapi ini ikhlas level 1. Saya nggak nyebut itu jahil, tapi dalam kitab-kitab itu disebut jahil. Karena lawannya nanti arif, orang yang kenal Allah. Kita sebut saja awam, ikhlas orang awam. Sedangkan lawan dari itu, orang-orang yang arif, yang dia ngejarnya bukan surga. Nah, ini ilustrasinya masih ingat sebelumnya, anak kecil takut dengan lidi yang dipunya atau rotan yang dipunya bapaknya. Ada satu lagi anak kecil takut sama bapaknya. Mana yang lebih keren? Mana yang lebih cerdas? Takut sama bapaknya. Ya, dan kita lebih senang yang mana? Kita lebih ridho yang mana? Yang takut rotan atau takut kita? Kita punya anak nih. Dia menghormati kita atau menghormati rotan? Pilih mana? Kita, ya. Maka kalau ada seorang hamba, dia itu takut sama neraka, tapi tidak pandang yang punya neraka. Neraka itu kecil jadinya. Neraka itu nggak ada apa-apa sebenarnya. Tapi dia sudah disebut ikhlas orang awam, ya anak-anak. Jadi ikhlasnya ikhlasus sibyan, ikhlasnya bocah-bocah itu. Kalau dibilang, nanti kalau mau puasa, 1 hari 100.000, mau nggak anak-anak puasa? Mau, kira-kira begitu tuh. Puasa biar dapat pahala. Itu kan muncul kitab hadis palsu tuh, judulnya Durratun Nasihin. Siapa yang taraweh malam pertama pahalanya A, sampai taraweh malam 30. Itu ada hadisnya, tapi hadisnya palsu semua. Itu buku yang ngarang pun juga levelnya level awam. Ya, level anak-anak ikhlasnya. Padahal syekh. Ya. Nah, saya mengajak karena antum orang educate, well educate, terpelajar dengan baik, rata-rata S1, S2, satu lagi S3, S3, yang betul-betul S3 siapa ya? Belum ada ya. S3 atau S2, S1, bukan itu standar kedewasaan. Standar kedewasaan ketika orang beramal bukan lagi dengan angka-angka itu, angka-angka gaji itu. Dia beramal sekarang karena dia tahu, berarti aku berjuangnya emang di sini, di dunia filantropi. Maka sekarang aku ingin bawa perjuanganku sampai kepada yang punya surga, terhindar dari kemarahan yang punya neraka. Udah, orang kalau begini berani nggak korupsi waktu lagi kerja? Korupsi duit nggak berani. Saya pernah cerita berkali-kali dulu, waktu kita di kantor sana, dulu saya beli jam di lapangan, butuh jam, cuma 250.000. Tapi saya lupa itu duit kantor atau duit jalan atau duit pribadi, nyampur di dompet. Seminggu setiap kali takbir kan kepegang terus tuh jamnya. Ya. Allahu Akbar. Saya kan naruhnya di kiri, kadang-kadang di kanan, tapi lebih senang di kiri karena tadinya kidal. Ya. Taruh. Allahu Akbar. Ya, kayak dia ngomong. Apa kata dia? Bro, ini bukan punyamu. Aku bukan punyamu. Balikin gitu terus sampai assalamualaikum itu isinya balikin. Itulah paling sering selama seminggu itu saya sholat dan salah bacanya, salah rokaatnya. Kenapa setiap kali Allahu Akbar kepegang dia lagi? Akhirnya pekan besok hari Senin saya balikin, ambil dompet, balikin aja duit 250 ke keuangan. Padahal cuma 250. Antum bisa bayangkan 250.000 bikin nggak khusyuk seminggu. Surga dunia, taman-taman surga dunia itu namanya khusyuk. Nggak ada itu, saya nggak kuat tinggal di dunia.
Ulama-ulama kita mengatakan, Sufyan Ats-Tsauri, kalau nggak ada sholat, nggak ada zikir, nggak ada tahajud, nggak ada sholawat, nggak ada baca Quran, nggak ada baca kitab, nggak ada ngaji, maka aku tidak siap tinggal di dunia. Aku memilih mati. Tapi karena itu ada, itu taman-taman surga. Seminggu nggak dapat khusyuk, itu sama kayak orang kehilangan istri 7 hari, kehilangan anak 7 hari. Kayak orang nggak jelas, linglung gitu. Saya nggak habis pikir kalau ada orang nilep duit 2,5 juta dari duit zakat, bayangin coba. Atau 250 juta atau 2,5 M. Nah ini belum pakai zakat nih. Baik itu demi doa, fabas, nasrullah, zakat, semuanya sama. Dan ada orang-orang nakal di situ, walaupun satu. Maka kita bangun jangan figur, kita bangun sistemnya. Sistem itu yang bikin dia keikat sendiri, dia terjebak sendiri. Itu yang harus kita bangun nanti. Dan saya lihat itu sudah mulai ada, cuma figur nggak bisa hilang ya. Figur ada, tapi 50%, 50%. Selebihnya sistem. Maka waktu kami mengabdi di ma'had guru kami, Darus Sunnah, Kiai Mustafa Yaqub, beliau wafat, itu sistem udah jalan. Nggak ngaruh sama sekali. Kita sedih ya sedih. Tapi Kiai itu dulu ada ring 1 beliau, ring 2 Ustadz, ring 3 itu asisten Ustadz. Jadi kalau Kiainya nggak ada, naik si Ustadz nggak ada, naik si, begitu terus. Dan sistem kenapa harus ada direktur di bawahnya, GM, manajer, saya rasa untuk itu, biar nggak saling ngandal-ngandalin, tapi biar siap perang dengan diri sendiri. Maka teman-teman semua, mari himmahnya dinaikin. Himmahnya sekarang bukan lagi cari pahala, tapi mengajar ridho yang ngasih pahala. Dapat izin masuk rumah, tapi orang yang punya rumah nggak mau ketemu, mau nggak? Mending pulang ya. Dapat izin masuk surga, tapi nggak ketemu Allah, mau nggak? Itulah surganya orang Mu'tazilah ya. Mu'tazilah itu nggak, dia bilang nggak mungkin ketemu Allah. Tapi semoga aja mereka salah tafsir ya. Orang-orang awam nanti begitu. Maka disebutkan ini bagian terakhir, orang-orang awam itu himmahnya, spiritnya cuma untuk dapat sorga nafsu. Jadi teroris-teroris itu waktu ditangkap ditanya, kamu kenapa mau bom orang, bunuh orang? Jawabannya apa? Aku ingin menikahi 72 bidadari. Syahwat atau apa itu? Syahwat. Kalau 72 bidadari di dunia aja, ya, ngapain jauh-jauh ke akhirat? 72 bisa loh, hari pertama ini, hari kedua siapa gitu. Bisa kok. Tapi kalau itu yang dicari, ya Allah, betul-betul himmahnya daniyah, himmahnya rendah. Itu sorga nafsu syahwat. Maka sorga emang dibagi dua. Sorga bagi dua ya, muqarrabun dan sorga ahlul yamin. Sorga yang muqarrabun ini yang harus kita cari. Sorga yang mereka unlimited kepada Allah Ta'ala. Jadi nggak ada batas. Dia mau ke langit mana, mau ke surga mana bisa. Maka nanti mereka ini, yang himmahnya rendah itu, yang sorganya sorga syahwat, sorganya sorga duit, sorganya sorga materi, nanti Allah kasih kekuatan syahwat orang di surga itu 100 laki-laki normal, 100 perempuan normal. Itu antum bisa bayangkan, 24 jam gak cukup itu ya. Terus gimana dong? Maka mereka kelebihan energi, sampai ada sih kebosanan. Jadi disebutkan dalam hadis Imam Muslim, nanti setelah setiap 1 tahun surga mereka bosan. Di saat mereka bosan itu mereka nanya, yang punya surga siapa sih? Mana sih? Kok gak ketemu-ketemu? Baru ngeh. Beda dengan muqarrabun, para nabi, para wali, para sahabat, para tabi'in yang levelnya level wali-wali Allah, dan sampai sekarang pewaris mereka masih ada. Itu surganya bukan surga syahwat. Mereka dapat surga syahwat, tapi tujuan mereka bukan itu. Mereka mau ketemu dengan yang punya surga. Antum mau janjian ketemu direktur, perut lapar, jamnya sama, pilih mana? Direktur. Kenapa imannya kok lebih kuat ke direktur daripada ke Allah Ta'ala? Ini yang kita sebut himmah. Jadi mari tingkatkan himmahnya. Gimana caranya? Nanti coba zikirkan itu ya. Allahus Samad, Allahus Samad. Pagi aja, pagi sebelum berangkat 100, nanti berangkat 100. Kalau bangun tahajud minimal 100. Kalau bisa sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Allahus Samad. Coba baca sama-sama. Allahus Samad. Ya Allah, Engkaulah tempat kalbuku bergantung. Ya Allah, Engkaulah tempat hatiku
memandang, tempat jiwaku bergantung, tempat aku meminta. Kira-kira itu. Maka kalau orang membaca ini, dia ulang-ulang, makanya zikir itu diulang supaya sugestinya nancap masuk ke alam bawah sadar dan tidak akan menjadi orang yang himmahnya aliyah, spiritnya kuat, kerjanya bagus. Semoga Allah merahmati kita semua. Allah menaikkan himmah kita dari himmah yang rendah ke himmah yang tinggi. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arqina min himmatin daniyah ila himmatin aliyah. Allahumma astur aratina bisitrikal jamil. Ya Allah, tutup aib salat kami karena tidak khusyuk dengan keindahan namamu. Ya Allah, terima semua amal kami. Fa innaka qabilun litawwab wa kaifa lil muti'. Jika orang-orang yang tobat pun Engkau terima, apalagi kepada kami yang telah taat meskipun tidak sempurna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.